Seorang pria Rusia mengatakan, hidup tanpa pembunuhan sama seperti hidup tanpa makanan. Saya juga merasa seperti Tuhan, karena sayalah yang membuka pintu untuk mereka menuju dunia lain. Dan saya berencana akan membunuh orang sebanyak jumlah kotak yang ada di papan catur. Demikianlah kalimat yang dilontarkan oleh pria yang satu ini, yaitu adalah pembunuh berantai Alexander Pichaskin. Sebelum kita masuk kepada ceritanya, perkenalkan nama saya adalah Walfrido. Jika sekiranya kamu suka cerita-cerita dari kisah nyata, kamu bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman kamu, agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Alexander Pichaskin lahir pada tanggal 9 April tahun 1974 di Moskow, Rusia. Masa kecil Alexander ini merupakan masa kecil yang biasa saja, di mana dia tinggal dengan seorang ibunya karena menurut beritanya, ayah dan ibunya telah bercerai saat dia masih kecil. Kehidupan masa kecilnya ini bisa terbilang normal-normal saja, di mana dia bisa bermain dengan teman-temannya. Dia juga seorang anak yang sopan, seorang anak yang santun, dan dia juga suka bersosial sama teman-temannya layaknya seperti anak-anak biasanya. Hingga suatu hari, si Alexander ini mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari suatu ayunan yang biasa digunakan oleh anak-anak kecil. Dan kepalanya itu sempat terbentur dan mengalami cedera di bagian kepalanya. Sehingga mulai dari sini, kehidupan si Alexander ini banyak yang berubah. Menurut orang tuanya, si Alexander ini berubah total menjadi anak yang pendiam dan juga suka menyendiri, dan kadang tiba-tiba dia agresif, tiba-tiba dia marah, dan memiliki sifat yang tidak menentu. Sampai-sampai si ibunya ini merasa bahwasanya ada yang aneh nih dari si anak saya nih gitu. Dan setelah dia merasa ada yang aneh pada anaknya, si ibu-ibu ini memindahkan si Alexander ini ke sekolah luar biasa. Bisa dikatakan sekolah itu adalah sekolah luar biasa, namun sebenarnya itu adalah sekolah yang bagi orang-orang yang cacat mental atau mohon maaf bisa dikatakan autis dan segalanya. Dia dipindahkan ke sana. Dan dari situ juga si Alexander ini banyak mendapat pembulian. Setelah berpindah dari sana, banyak teman-temannya yang mengatakan bahwasanya si Alexander ini adalah anak yang keterbelakangan mental. Dan dia diganggu terus-menerus oleh teman-temannya yang tadinya ada di sekitar rumahnya itu, atau kadang di sekolah. Dia selalu dibully, diganggu, dan juga diolok-olok. Sehingga jika anak adalah korban pembulian, sangat berefek pada si anak tersebut. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik atau siapapun yang mendengarkan cerita ini, kepada adik-adik untuk jangan membuli siapapun, terutama buat adik-adik yang masih sekolah. Jangan pernah membuli siapapun karena itu sangat-sangat mempengaruhi untuk masa dewasanya nanti, dan itu sangat-sangat mempengaruhi mental seseorang. Pembulian itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Hingga singkat cerita, muncullah si kakeknya si Alexander ini, di mana kakeknya si Alexander ini sangat menyayangi si Alexander ini, dan dia mengatakan kepada ibunya si Alexander bahwasanya dia akan tinggal bersama Alexander dan membawa si Alexander ini untuk tinggal bersamanya, karena di lingkungannya ini dan bahkan di sekolahnya, orang-orang tidak dapat melihat bakat yang dimiliki oleh si Alexander ini. Kakeknya merasa bahwasanya si Alexander ini memiliki bakat dan memiliki keterampilan yang sangat berbeda. Dia bisa melihat potensi-potensi si cucunya ini, sehingga dia mengatakan kepada ibunya untuk membawa si cucunya ini tinggal bersamanya, dan dia akan mengajarinya sampai dia dewasa nanti. Jadi disinilah si Alexander ini mempelajari catur yang dapat mengubah fokusnya. Yang tadi itu fokusnya sebenarnya udah terbagi, di mana dia karena terbentur hingga sampai dikatakan dia keterbelakangan mental, dan dia juga menjadi pendiam. Nah, fokus si Alexander ini berubah menjadi ke catur, dan kakeknya ini mengajari dia catur, dan benar saja dia sangat pintar dan cepat tanggap dalam mempelajari catur ini. Hingga teman-teman si kakeknya ini juga sering mengajak dia bermain catur, atau kakeknya ini juga sering membawa dia ke taman untuk bermain catur, kemana-mana untuk bermain catur, karena dia memang sepintar itu bermain catur. Sehingga orang-orang pada suka melihat dia, termasuk teman-teman si kakeknya ini tadi.
Hingga suatu hari, kakeknya si Alexander ini meninggal dunia, di mana si Alexander ini sudah mulai menginjak remaja. Pada saat itu mungkin umurnya sekitar 16 atau 17 tahunan. Dia ditinggalkan kakeknya dan dia sangat-sangat merasa terpukul, di mana kakek yang disayanginya selama ini, kakek yang sangat dia hormati dan yang membimbing dia hingga pada titik itu, di mana dia sudah melupakan semuanya dan dia juga udah seorang remaja dan dia juga menjadi anak remaja yang pintar di sepeninggalnya kakeknya ini, sehingga dia sering minum-minum dan juga mabuk-mabukan. Dan karena kakeknya sudah meninggal, dia juga akan tinggal bersama ibunya. Namun di sini si Alexander ini dia tetap melakukan dan dia tetap bermain catur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia juga sering ke taman dan juga bermain catur dengan orang-orang seperti biasanya. Namun yang berbeda adalah saat ini dia bermain catur itu sambil mabuk-mabukan. Dia sambil minum, mengempaskan kegalauannya, dia mabuk-mabukan sambil bermain catur. Dan hingga suatu hari, si Alexander ini mulai merekam dirinya sendiri dengan membawa handycam atau alat perekam. Dia mulai merekam dirinya sendiri dan juga apa yang dia lakukan. Sampai-sampai dia suka nih menggertak anak-anak kecil. Dia suka menggertak seperti mengancam atau memarahi anak-anak kecil yang ada di jalanan, dan dia merekamnya juga, dan dia bahagia banget dengan itu. Karena tidak puas dengan hanya mengancam, menggertak, dan menakut-nakuti anak-anak, si Alexander ini mulai nih menculik anak ini dan dia menggantungnya di sebuah jendela, kemudian dia menjatuhkannya ke bawah, dan adegan itu dia rekam. Dan kemudian besok-besoknya dia menonton video itu dan dia menontonnya berulang-ulang dan dia selalu tertawa dan merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Hingga suatu waktu, pada umur 18 tahun, si Alexander ini melakukan pembunuhan pertamanya. Tepatnya pada tanggal 27 November tahun 1992, si Alexander ini membunuh temannya sendiri yang bernama Mikhail, di mana si Mikhail ini sebenarnya adalah sahabatnya. Mereka itu sempat mengobrol-ngobrol mengenai tentang pembunuhan, di mana si Alexander ini mengatakan akan membunuh sebanyak 64 orang, atau sesuai dengan jumlah kotak yang ada pada catur. Nah, si Mikhail ini mengatakan, oke, kita akan melakukannya, namun dengan nada bercanda. Setelah si Alexander ini mengatakan, oke, baik, akan kita lakukan, begitu, si Mikhail ini melihat bahwasannya si Alexander ini benar-benar serius. Sehingga dia mulai merasa takut dan mengatakan, maaf, saya hanya bercanda. Si Alexander ini merasa tersinggung karena si Mikhail ini seakan-akan membohongi dia dan seakan-akan mempermainkannya dan menganggapnya itu tidak serius. Pas si Mikhail ini berbalik, si Alexander mengambil palu dan menghujamkan palu ke kepala si Alexander ini. Kemudian dia memukul kepalanya berkali-kali. Setelah dia meninggal dunia, dia menyeret mayatnya dan membuangnya ke dalam sumur. Namun pada saat itu, si Alexander ini bukannya takut, namun dikatakan bahwasanya dia ini merasa sangat lega dan merasa sangat puas atas tindakan yang dia lakukan. Dia merasa seperti dahaga, seperti orang yang baru kehausan dan meminum air, dan merasa sangat lega setelah dia membunuh si Mikhail ini. Dan sebenarnya si Alexander ini sempat diinterogasi polisi. Alexander ini adalah teman terakhirnya si Mikhail di perjalanan, dan dia juga mengakui bahwasanya orang yang terakhir bersama Mikhail adalah dia. Namun dia tidak tahu si Mikhail ini pergi kemana, dan dia menjawabnya dengan hanya santai saja, saya tidak tahu si Mikhail itu pergi kemana. Hingga kasus ini hanya sampai di situ saja. Polisi pun buntu, siapapun tidak dapat menemukan si Mikhail. Si Mikhail dinyatakan hilang begitu saja. Tidak sampai di situ saja, si Alexander ini memiliki seorang pacar yang bernama Olga. Namun si Olga ini meninggalkannya begitu saja, tidak ada kabar, tidak ada kepastian, dan si Olga ini ketahuan pacaran sama si Sergei, di mana si Sergei ini adalah temannya si Alexander itu sendiri juga. Sehingga si Alexander ini sangat cemburu dan sangat marah kepada si Olga dan juga kepada si Sergei ini. Hingga suatu saat ada kesempatan di gedung di lantai 2 atau lantai berapa, sebenarnya tidak disebutkan lantai berapa. Si Alexander ini menyeret si Sergei dan melemparkannya dari lantai itu, sehingga
si Sergei ini meninggal dunia. Dan lagi-lagi, polisi menetapkan kasus ini hanya sebagai kasus bunuh diri. Bunuh diri yang dinyatakan adalah melompat dari jendela. Hingga sampai pada saat ini, sampai pada pembunuhan si Sergei, si Alexander ini lama tidak melakukan pembunuhan lagi. Hingga tahun 1999 sampai pada tahun 2000 melakukan pembunuhan lagi, yaitu pembunuhan yang lebih matang. Dia lakukan pembunuhan ini di suatu taman di kota Moskow. Dalam jangka 10 hari, si Alexander ini bisa membunuh 2-3 orang. Dan itu dia bunuh dengan cara dijadwalkan dan juga direncanakan dengan matang. Dan orang-orang yang dibunuh si Alexander ini adalah orang-orang yang tunawisma, gelandangan, pokoknya orang-orang pinggir jalan lah. Dia membunuhnya dengan cara memancingnya dengan minum-minum alkohol, atau memberikan rokok, atau mereka bermain catur dulu. Dan dia akan mengatakan kepada si korbannya bahwasanya dia saat ini sedang galau nih. Binatang peliharaanku telah mati. Istilahnya, temannya aku dong berkeliling taman. Si orang-orang homeless atau gelandangan itu ya hanya menemani dia dan juga diberikan minuman, juga diberikan rokok. Dia mau-mau saja dan mereka berkeliling di taman itu. Hingga di mana di suatu titik yang orang-orang sudah sepi, si Alexander ini melakukan kejahatannya. Dan dia akan menenggelamkan kepalanya si korbannya ini. Kemudian dia akan memalu sekuat-kuatnya dan sehabis-habisnya kepala si korbannya ini. Dan kemudian dia akan bawa dan dia akan buang ke dalam sumur. Setelah meninggal dunia, dia buang ke dalam sumur. Dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dia akan melakukan itu terus-menerus dan terus-menerus. Dia membawa korbannya berkeliling-keliling, kemudian akan dia palu dari belakang, masukkan ke dalam air, kemudian dia palu sampai benar-benar kepalanya itu hancur dan meninggal dunia. Dan dia juga membunuh tunawisma, dan juga ada seorang wanita, anak-anak juga ada. Dia benar-benar tidak pandang bulu untuk membunuh. Yang penting ada kesempatan dan menurut dia bisa dibunuh, dia akan membunuhnya. Hingga pada tahun 2006, polisi merasa seperti ada yang salah nih dalam kasus ini. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di taman ini sepertinya hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu adalah pembunuh berantai. Di mana November sebelumnya, mereka menemukan jasad yang kepalanya sudah hancur seperti di palu, dan itu hanya ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Dan benar saja, ya, itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh si Alexander ini. Dia sengaja meninggalkan mayat itu di tengah jalan untuk menyampaikan pesan kepada polisi bahwasanya dia adalah orang yang melakukan pembunuhan itu. Karena selama ini dia nggak pernah tertangkap dan polisi juga nggak tahu bahwa itu adalah pembunuhan. Kali ini dia tidak melemparkan mayatnya itu ke dalam sumur. Dia hanya buat saja di luar saja, menunjukkan bahwasanya aku melakukan pembunuhan nih, ayo tangkap aku. Sehingga polisi menetapkan bahwasanya pembunuhan ini dari pola-polanya semua itu hampir sama dan bisa dikatakan sama persis. Sehingga polisi menetapkan bahwasanya pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh satu orang. Seperti yang kita katakan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, di sini ada ibu-ibu yang bernama Maria, dan si Maria ini sebenarnya sedang mengandung, dan dia mengajak si Maria ini untuk berkeliling-keliling taman seperti biasanya. Dia mengajak si Maria ini berkeliling-keliling taman seperti biasanya. Pada suatu titik, si Alexander ini melakukan aksinya, dan dia memegang rambutnya si wanita hamil ini, dan dia membenturkannya ke tembok berkali-kali dan bahkan berpuluhan kali, hingga si Maria ini mengalami cedera yang sangat luar biasa. Dan si Alexander ini merasa bahwasanya si Maria ini akan meninggal dunia, dan dia melemparnya lagi ke dalam sumur. Tapi ajaibnya, si ibu-ibu ini tadi berhasil diselamatkan, dan juga dia ini selamat. Dan tidak sampai di situ, si ibu-ibu ini langsung melapor tuh ke polisi. Dia ceritakan semua kejadiannya, dia katakan semua apa yang terjadi. Tapi lagi-lagi, karena si wanita ini adalah merupakan imigran ilegal di negara itu, semua tuduhan dan semua cerita yang dia katakan dan BAP yang sudah dia omongin tadi disuruh dicabut, dan polisi tidak mempercayainya hanya karena dia adalah orang yang imigran.
Ya, kita nggak tahu ya, mungkin begitulah peraturan di suatu negara orang, kita nggak bisa ngejudge kenapa seperti itu. Wanita ini nggak dipercaya hanya karena dia seorang imigran. Mungkin kalau di Indonesia, wah, udah diusut tuh kasus sampai sedalam-dalamnya. Karena polisi Indonesia itu adalah polisi yang terbaik. Nah, karena tadi laporannya tidak jadi, si Alexander ini melakukan aksinya lagi di taman itu, di mana dia menggoda lagi nih seorang tunawisma atau seorang yang homeless. Dia mengajak untuk berkeliling dan bercerita-cerita sambil berkeliling. Kemudian dia memberikannya minum, dan setelah sedikit mabuk, dia mulai beraksi lagi nih, di mana dia membawa palu dan kemudian memalu kepalanya sampai benar-benar sangat-sangat cedera, dan kemudian dia melemparnya ke dalam sumur. Tapi lagi-lagi nih ajaibnya, si bapak-bapak ini tadi yang dia lempar ke dalam itu, jaketnya itu tersangkut di suatu besi, dan dia juga sebenarnya belum meninggal dunia, walaupun kepalanya sudah banyak yang bocor dan hancur kepalanya, tapi dia belum meninggal dunia. Sehingga dengan kekuatan penuh dan dengan terbata-bata, dia naik lagi tuh ke permukaan dan dia selamat. Tapi lagi-lagi karena dia mungkin orang yang homeless dan tidak mempunyai apa-apa, kasus ini diam begitu saja. Nah, karena kasus pembunuhan-pembunuhan ini, orang-orang pada takut nih di Taman Bitsa yang ada di Moskow. Orang-orang udah pada takut karena ada yang seorang pembunuh maniak di taman itu. Jangan ke situ. Bahkan orang-orang daerah-daerah itu mengatakan bahwasanya, wah, seram banget nih Taman Bitsa. Di sini sering banget pembunuhan. Jadi orang-orang udah mulai berkurang nih ke taman itu. Mungkin si Alexander ini, karena orang-orang udah pada takut ke Taman Bitsa yang tadi, si Alexander ini mulai nih kekurangan mangsa atau kekurangan orang yang pengen dia bunuh. Hingga dia mengajak si teman kerjanya, rekan kerjanya, untuk kencan ke Taman Bitsa. Wanita ini bernama Marina dan umurnya sudah 36 tahun. Dan si Marina ini merupakan rekan kerjanya si Alexander di supermarket yang tadi. Nah, dia mengajak si Marina ini berkencan di Taman Bitsa, taman yang sering dia lakukan pembunuhan tadi. Dan lagi-lagi polisi menemukan jasad si Marina di taman itu. Disinilah akhir perjalanan dan akhir dari kasus pembunuhannya si Alexander ini. Dan si Marina ini juga lah yang membongkar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh si Alexander ini. Ya, bagaimana? Si Marina ini kan sudah meninggal dunia. Ya, sebelum-sebelumnya, sepertinya si Marina ini sudah memiliki feeling yang kurang bagus terhadap si Alexander ini. Sehingga sebelum dia pergi berkencan dengan si Alexander, dia mengatakan kepada anaknya bahwasanya dia akan pergi bersama teman kerjanya berjalan-jalan ke suatu taman. Dan bahkan dia juga menuliskan nama si Alexander di dalam kertas dan juga menuliskan nomor darurat yang jika terjadi apa-apa untuk menghubungi nomor itu saja. Polisi akhirnya menemukan titik terang dari kasus ini dan mereka menyelidiki semuanya, menyelidiki tiket kereta mereka pergi ke taman itu, menemukan juga mereka di CCTV dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, dari sini polisi langsung bergegas dan menangkap si Alexander ini di rumahnya sendiri. Dan kemudian si Alexander ini dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Awalnya polisi mengira si Alexander ini hanya membunuh pacarnya sendiri. Tapi kemudian si Alexander ini mengakui pembunuhannya. Yang bahkan dia mengatakan kepada polisi bahwasanya dia itu telah melakukan pembunuhan sebanyak 61 orang. Dan setelah pengakuannya itu, polisi benar-benar melakukan penggeledahan ke rumahnya si Alexander ini. Dan benar, polisi menemukan di sana banyak sekali bukti-bukti pembunuhan termasuk palu yang dia gunakan dan juga ada sebuah papan catur yang dimana papan catur itu sudah di angka 61. Yang artinya si Alexander ini telah membunuh orang sebanyak 61 dan menurut pengakuannya dia juga, dia telah membunuh orang sebanyak 61 orang. Dan dia mengatakan bahwasanya sebentar lagi papan caturnya akan penuh dan polisi menanyakan setelah itu penuh apa yang akan kamu lakukan. Dan dia mengatakan kepada polisi bahwasanya dia akan lanjut membunuh lagi. Karena itu merupakan sudah makanan saya sehari-hari.
Dan jika saya tidak membunuh, saya akan merasa tidak hidup. Dia mengatakan seperti itu kepada polisi. Dan si Alexander ini juga mengidolakan seorang pembunuh berantai juga yang bernama Andre Ciccatilo. Di mana si Andre ini sebelumnya sudah dihukum mati pada tahun 1992. Andre Ciccatilo ini telah membunuh sebanyak 52 orang wanita. Sehingga si Alexander ini merasa ingin menyaingi dan dia merasa ini adalah sebuah kompetisi. Dia mengidolakan si Andre ini dan dia akan melakukan pembunuhan lebih daripada si Andre ini. Di video berikutnya akan kita bahas si Andre Ciccatilo. Kamu bisa komen di bawah di kolom komentar jika kamu sekiranya tertarik dengan cerita si Andre Ciccatilo ini. Kita bisa bahas nanti untuk video berikutnya. Dan polisi juga menanyakan kepada si Alexander bagaimana perasaannya telah melakukan pembunuhan ini, dan dia mengatakan, sewaktu membunuh saya merasa seperti Tuhan, karena di tangan saya bisa menentukan hidup dan mati seseorang, dan jika saya tidak membunuh, itu sama seperti kamu tidak makan bagi saya. Dia merasa bahwasanya pembunuhan itu adalah sesuatu yang udah harus dia lakukan. Udah seperti makanan sehari-harinya. Kalau dia tidak membunuh, dia merasa tidak hidup. Hingga pada akhirnya, si Alexander ini divonis penjara seumur hidup. Karena pada saat itu, Rusia itu sudah tidak mengadakan lagi hukuman mati. Jadi dia hanya dipenjara seumur hidup dan dinyatakan bersalah atas 49 pembunuhan. Kenapa tidak 61? Karena ya jasad yang lain dan juga bukti-bukti yang lain tidak dapat dibuktikan. Yang dapat mereka buktikan itu hanya 49 orang. Sehingga dia dinyatakan bersalah dengan membunuh 49 orang dan dihukum seumur hidup dengan percobaan 15 tahun pertama. Dia itu ditempatkan di ruangan isolasi, ruangan penjara isolasi yang sangat gelap, dingin, dan sangat mematikan. Itu adalah hukuman yang diterima si Alexander ini. Dan ya, sampai saat ini, si Alexander ini masih hidup dan masih bernapas seperti biasanya, namun dia dipenjara seumur hidup. Kita dapat mengubah seseorang hanya karena dengan kelakuan kita sendiri, yaitu adalah pembulian. Makanya di sini saya katakan kepada adik-adik yang masih di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah atau dimanapun yang berada, masih kecil atau apapun yang mendengar pesan ini, jangan pernah membuli orang, karena itu sangat berefek pada mental dia dan sangat berefek pada kehidupan dia. Mungkin bagi kita itu hanya segelintir hal kecil doang, tapi bagi dia mungkin dunianya ke depannya akan sangat-sangat hancur dan bisa saja menjadikan si Alexander yang berikutnya. Namun ada yang aneh nih dalam cerita si Alexander ini. Pada tahun 2014 ada seorang wanita yang bernama Maria. Maria ini Maria yang lain nih. Dia sangat-sangat mengidolakan si Alexander ini. Dan bahkan pada tahun 2016 dia mengakuinya bahwasanya si Alexander dan dia sudah melakukan pernikahan. Yang bahkan si Alexander ini mungkin tidak akan pernah keluar dari penjara. Tapi mungkin dunia ini semakin aneh, ada aja orang yang bisa mencintai orang padahal dia udah tahu kasusnya dia adalah pembunuh berantai, bahkan membunuh dengan palu. Namun kisah ini hanya dianggap sebagai caper, cari perhatian. Jadi orang-orang mengabaikannya saja. Nah, sampai sudah kita di penghujung cerita ini guys. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika sekiranya ada kata-kata saya yang salah dan jika sekiranya ada cerita yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekiranya jika kamu suka dengan cerita-cerita kisah nyata, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. See you next video. Bye-bye.